wisata, Bali nggak perlu diragukan. Sama seperti lokasi wisata di berbagai daerah dan negara, nggak lengkap tanpa toko souvenir. Mau yang segala ada, mampir aja ke toko berkonsep one stop shopping satu ini. Produk fashion ada, kuliner, asin, manis, pedas khas Bali ada, kopi asal Bali ada, kerajinan tangan ada, tas ada, perhiasan dan aksesoris ada. Kak Cenggo, ini kita mau ke mana? Ini kita mau ke Bali, Nyil. Hah? Kok Bali? Iya, udah ikut aja. Lah, emang Kak Cenggo udah ada syarat-syaratnya? Lah, emang ada syaratnya, Nyil? Ada, Kak Cenggo. Syaratnya yang pertama harus menunjukkan sertifikat vaksin menggunakan aplikasi. Terus kalau misalkan udah dosis pertama gimana, Nyil? Nah, kalau misalkan udah dosis pertama harus menggunakan hasil PCR. Oh, hasil negatif PCR? Iya, Kak Cenggo. Nah, terus kalau misalkan udah dapat dosis kedua gimana, Nyil? Nah, gampang, tinggal nunjukin hasil antigen 1x24 jam. Wah, kalau gini mah aman, Nyil. Kenalan yuk sama sosok di balik toko oleh-oleh Bali nan megah ini. Gusti Ngurah Anom atau lebih akrab dikenal Aji Krisna. Inilah toko saya, ini Krisna Oleh-oleh yang terbaru. Nah, ini satu-satunya saya pemilik dan satu-satunya di perusahaan saya itu dari dulu sampai sekarang nggak ada marketing. Marketingnya adalah saya sendiri. Dan satu-satunya pengusaha yang selalu ada di parkiran, di lobi. Aji Krisna sudah menggeluti usaha oleh-oleh sejak tahun 2007. Sampai saat ini sudah ada 7 outlet. Ceki-ceki toko terbarunya yuk. Karyawannya lebih dari 2.000 orang. Tapi kesuksesan ini gak semudah membalikan telapak tangan. Berawal dari mencuci mobil orang, sekarang Aji Krisna bisa beli mobil sport sendiri. Toko oleh-oleh sebetulnya bukan langkah pertamanya sebagai pengusaha. Awal usahanya bermula dari bekerja di konveksi orang lain, sampai akhirnya mendirikan konveksi sendiri. Cikal bakal pertamanya sebelum ada oleh-oleh adalah konveksi. Nah, sebelum Ji punya konveksi, sebelumnya tuh kerja di konveksi orang lain. Nah, kebetulan saya kerja di konveksi orang lain, jadi tukang jahit, tukang sablon, tukang potong. Siapa sangka selama lebih dari 25 tahun, kaos desain Bali buatannya adalah produk paling laris. Sebelum pandemi, konveksinya bisa memproduksi 5.000 kaos per hari. Dari usaha konveksi mulai merayap ke bisnis lain. Sampai saat ini, Aji Krisna punya lebih dari 10 lini bisnis. Tempat wisata cek, usaha di bidang kuliner cek, produk herbal cek. Dari usaha oleh-oleh sampai bikin produk herbal, gimana ceritanya? Kebetulan di masa pandemi ini kita lagi banyak berkebun. Nah, disitulah kita banyak menanam apotek hidup. Ini disitulah muncul ide untuk membuat minyak. Gimana sekarang kan zamannya COVID, rasanya perlu untuk membuat sesuatu produk herbal yang betul-betul dari produk UMKM. Jadi nih, Nyil, aku tuh buka usaha just tip, Nyil. Tapi lihat, nggak ada yang gunain jasa aku, Nyil. Nih Kak Tinggo, kayaknya sih Kak Tinggo ini kemahalan deh. Makanya nggak ada yang mau just tip ke Kak Tinggo. Coba dong, Nyil, kasih tahu. Nih Kak Tinggo, tips yang pertama, kalau misalkan harga garangnya 50.000, jasa titipnya 5.000. Jadi kalau misalkan dia beli ke garang, Kak Tinggo untungnya 50.000. Ada tipsnya lagi nggak, Nyil? Nah, kalau misalkan punya media sosial, boleh tuh Kak Tinggo di-share di situ. Oh gitu, Nyil. Tapi jangan pakai media sosial pribadi ya, harus ada sendiri gitu. Terus apalagi tipsnya, Nyil? Nah, kalau misalkan dia beli minimal 300.000 nih Kak Tinggo, bisa dikasih free ongkir. Selama pandemi, Ajik mengalami tantangan yang cukup berat. Harus merumahkan 2.000 karyawannya saat Bali harus lockdown. Aji Krisna gak berhenti berinovasi dan terus meluncurkan produk baru. Salah satunya adalah pai susu. Ada 3 varian, original, coklat, dan keju. Bisa dibilang pai susu termasuk oleh-oleh cemilan mainstream. Terus kenapa Aji membangun usaha cemilan hits yang satu ini ya?
Karena ini sebenarnya masa pandemi. Masa pandemi itu sebenarnya hanya iseng-iseng. Kita buat pai susu dengan karyawan waktu itu cuma 3 orang. Ternyata produk kita enak, diminati oleh customer. Akhirnya kita mulai memproduksi yang kapasitas besar. Di balik segelintir usahanya, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu berbagi kepada sesama. Ini yang harus ditiru oleh setiap pelaku usaha. Salah satu bentuk belas kasihnya, Aji memberikan bantuan bedah rumah kepada salah satu penderita tunadaksa. Belakangan ini, Aji sampai menjual salah satu mobil sportnya untuk membantu karyawan yang dirumahkan. Bahkan Aji rela mengunjungi sekitar 100 rumah karyawannya untuk tahu keadaan mereka. Berbagi sembako kepada warga sekitar. Walaupun masa pandemi ini berdampak banget buat toko oleh-oleh. Bahkan banyak yang mengalami penurunan penjualan. Tapi sekarang Unyil happy karena sudah mulai pada bangkit lagi. Yippee!